Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak, sehat ya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat. Jadi hari ini kita akan coba masuk membahas TPA Swasana. Kemarin kita bahas tanda baca ya, sekarang kita bahas fiksasi. Sebelum itu saya share screen dulu ya. Kelihatan nak? Kelihatan. Oke, tapi sebelum itu saya nggak pernah ngelihat wajah kalian lah. Dari awal saya masuk ke sini, boleh nggak diperlihatkan kecantikan dan ketampanan kalian pada saya? Nggak boleh. Dong. Ada yang mau nih ngasih tahu wajahnya gimana? Oh, ini Dwi Putri, Muhammad Faris, Gita Amanda, cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Siapa lagi nih? Nadia. Gini kan mantep. Saya semangat kalau kayak gini ngeliat kegantengan dan ketampanan kalian dan kecantikan kalian. Ini Eli. Oh, ini wakil ketua ya? Ketua. Yang paling saya bikin penasaran adalah dari semua siswa saya penasaran. Cuma ada satu yang bikin saya penasaran kali adalah si Septia Ramadhaniyati ini yang berwajah karikatur. Tapi dia nggak mau ngeliatin wajahnya. Oke. Oke. Kita mulai nak ya. Kita mulai, tapi tetap wajah kalian tetap di situ ya. Nanti tapi kalau udah bosan ngelihat wajah sendiri, nggak apa-apa, diituin aja. Tapi sekarang ini biarlah saya berbicara dengan kalian dan wajah kalian terlihat. Si Faris ini senyum-senyum aja. Saya tahu kamu ganteng, nak. Nggak usah kamu tunjukkan kali kegantengan kamu. Nggak usah. Saya minder soalnya. Kita lihat ya. Hari ini kita akan coba bahasa fiksasi ya. Fiksasi ini adalah proses pembubuhan atau sering kita kenal dengan imbuhan. Pernah dengar nak ya imbuhan ya? Pernah, Sir. Pernah lah, ini udah sering kali kita dengar imbuhan. Tapi afiksasi sepertinya agak jarang ya. Ini istilah kerennya aja, sebenarnya samanya. Nah, adapun afiksasi ini dia terbagi atas 4. Nah, kalau awalan yang letak di depan tuh namanya prefix. Kalau sisipan di tengah, pernah nggak ngelihat imbuhan di tengah? Nah? Imbuhannya di tengah. Kan biasanya di awal, di akhir, awal akhir kan. Ini dia letaknya di tengah. Di Indonesia tidak produktif sehingga kita kadang tidak tahu. Contohnya suling ditambah huruf E dan R di tengah. Jadi apa nak? Nah, itulah yang disebut dengan infix. Dia di tengah, tidak mengubah makna, tidak mengubah kelas kata. Dan dalam bahasa Indonesia ini tidak produktif. Tapi kita cukup tahu bahwa ada yang namanya infix. Selanjutnya ada konfiks. Konfiks ini depan belakang. Mengapit kata dasar, lalu ada sufiks. Sufiks ini akhiran. Contohnya akhiran apa nak? Mobil-mobilan, barangkali ada imbuhan an, ukuli, ada i di belakang, dan seterusnya. Tapi hari ini kita akan fokus membahas prefiks saja. Nah, hari ini pun prefiks kan ada banyak ya. Ada men, ber, di, ter, pen, perse, dan ke. Ini wajib dihafal Pak? Nggak wajib. Tapi kalau mau lulus ujian ya silakan dihafal gitu. Menber diterpen perseke. Kalau saya nyanyiin nak biar nggak lupa. Menber diterpen perseke. Serah kalian lah versi kalian bagaimana cara menghafalnya. Tidak bisa saya satukan jadi sebuah frasa atau kata yang mudah diingat. Karena ini masing-masing ada vokalnya. Menber diterpen perseke. Nah, namun hari ini kabar baiknya adalah kita tidak bahas semuanya nak. Kita hanya bahas satu saja, men. Oke, jadi kita hanya membahas men saja, tidak lebih. Hari ini saya janji hanya membahas men saja. Faris, lihatinlah wajahnya nak, langsung ditutup, mentang-mentang ganteng. Oke, untuk yang men ini kita akan bahas ya nak ya. Yang pertama, men ini nak, pernah dengar alomorf nggak? Jadi nak ini, kenapa sih yang men n-nya dibikin kapital, yang pen n-nya dibikin kapital? Karena dia punya turunan lagi, nah. Dia punya anak. Ini kan udah anak dari prefiks ya. Dia punya anak lagi. Jadi anak, ini cucunya nih ya. Inilah yang akan kita bahas. Alomorf men ini nak bisa berubah menjadi meng, me, men, mem, menye, dan menge, tergantung dari kata dasar yang mengikutinya. Yuk kita bahas satu persatu.
Nah, ini tolong serius ya nak ya. Kenapa? Karena di akhir nanti ada kuis. Yang paling banyak salah, kita hukum. Oke? Jadi ini lebih serius lagi nih kita. Kita mulai ya. Nah, ini dia, men. Ini nak, silakan dicatat atau diingat lah. Nggak harus lah dicatat, tapi lebih bagus sih kalau mau ya. Kita lihat ya. Yang pertama ada men. Jika men, ini men, melekati kata yang huruf pertamanya itu huruf A, I, U, E, O, atau K, atau H, atau G, atau KH, maka men berubah menjadi meng. Bisa? Jika men melekati kata dasar yang huruf pertamanya itu terdiri dari A, I, U, E, O, atau K, atau H, atau G, atau KH, maka berubah menjadi meng. Ini contohnya nak, lihat. Men plus ambil jadi apa nak? Menambil atau mengambil yang benar? Mengambil. Nah, berubah kan nak? Dari yang tadinya men, berubah menjadi meng, karena yang dilekatinya itu huruf pertamanya huruf A. Sama seperti men plus gali jadi menggali. Oke, sekarang cari kata dasar yang hurufnya K. Biar kita bikin contoh yang lain. Khusus ya? Mana yang benar? Mengkhususkan atau mengkhususkan? Mengkhususkan. K-nya ada nggak nak? K-nya Ada. hilang atau langsung H? Mengkhususkan atau mengkhususkan? Oke, ada, pinter. Yang lain, huruf H, apa kata dasar yang ada H-nya terus kita bisa sisipkan dengan men atau kita bisa lekatkan dengan imbuhan men? Menghidupkan. Pinter. Saya senang gini kalau siswanya pinter, ganteng, cantik. Terus kalau KH udah tadi ya, khusus dan seterusnya. Sekarang kita akan bahas lagi men jika dia melekati kata dasar yang huruf pertamanya huruf L, huruf M, huruf N, huruf NG, NY, R, Y, Y, dan W, maka yang tadinya men berubah menjadi me. Nah, tadi kan saya bilang silakan dicatat jika perlu. Ini nanti saya share kok di modul. Tenang aja, kalau kalian tidak keburu mencatatnya di modul tetap ada. Tapi hati-hati di kuis kalian dihukum kalau kalian salah ntar. Oke? Bagaimana contohnya? Contoh, men plus lamar jadi apa nak? Melamar. Pinter. Kan berubah kan? Gara-gara apa? Karena kata dasar yang dilekati si men ini huruf pertamanya huruf L nih. Terus huruf N ya kan? Men plus nyanyi. Kata dasarnya kan nyanyi nak ya. Kalau penyanyi itu orangnya udah dapat imbuhan pen. Kata dasarnya nyanyi. Men plus nyanyi jadi menyanyi dan seterusnya. Apa kata dasar yang ada eng-nya nak? Ada nggak yang dalam bahasa Indonesia kata dasar? Nggak ada sepertinya. Yang NY juga. NY ini biasanya di belakang. Kalau RW ada nggak? RYW. Pokoknya kata kuncinya adalah kalau imbuhan me ini, umumnya ya, melekati kata dasar yang huruf pertamanya L, M, N, N, G, N, Y, R, Y, W, maka berubah menjadi me. Oke, selanjutnya men atau imbuhan men ini nak akan berubah menjadi men atau tetap menjadi men jika melekati huruf pertama yang huruf pertama dalam kata yang dilekatinya itu adalah C, D, J, SY, dan T. Contoh, men plus cari jadi apa nak? Mencari. Men plus datang jadi? Mendatang. Men plus jadi? Menjadi. Men plus syukuri? Mensyukuri. Oke, jadi itulah kurang lebih men berubah atau tetap menjadi men. Oke, tadi kita udah dapat nak ya. Men berubah menjadi meng jika, men berubah menjadi me jika, men tetap menjadi men jika. Sekarang kita lanjut. Kita masih bahas men. Setelah men bahas selesai kita nak. Men melekati kata dasar yang huruf pertamanya huruf B, P, F, maka berubah menjadi mem. Contoh, sebelum saya bikin contohnya, coba bisa bantu saya nggak nak? Apa yang Membagi. pinter? Kalau Membuka. P, gimana nak? Membuka, pinter. Apalagi nak? Yang F. Memfokuskan ya kan nak? Fokus.
Memfasilitasi pinter. Enak kali kalau pinter-pinter gini susah. Ini contohnya. Men plus baca, men plus pukul, men plus fokus. Oke. Selanjutnya, men akan berubah menjadi menye jika melekati huruf pertama dari kata yang dilekatinya itu huruf S. Contoh, apa nak? Sebelum saya bikin lah. Contohnya apa? Menyesuaikan, Sir. Pinter, apalagi? Menyelesaikan. Pinter, apalagi? Menyukseskan, Sir. Pinter, apalagi? Menyaksikan. Hah? Menyaksikan, Sir. Pinter. Jadi jangan pernah lagi mensukseskan, tapi menyukseskan. Oke? Bisa enak ya? Kalau dia, ini cuma satu nih syaratnya, jadi gampang diingat. Men akan berubah menjadi menye kalau kata dasar yang dilekatinya itu huruf pertamanya S. Selanjutnya, ini contohnya menyatu, menyate. Nah, contoh, ini lanjutnya. Men, jika melekat, salah lagi nih, seharusnya dasar nah ya, dasai. Men akan berubah menjadi menge jika imbuhan men ini melekati kata yang bersuku kata satu. Apa sih itu bersuku kata satu? Ketika kita ucapkan cuma sekali aja bunyinya. Contoh apa? Bom, cat, cek, dan seterusnya. Maka dia menjadi menge. Contohnya nih nak. Men ditambah bom jadi mengebom, bukan membom. Bukan, itu salah. Yang benar adalah mengebom. Ingat aja, jika kata dasar ini hanya sekali kita ucapkan, dapat imbuhan men, maka jadi menge. Yang tadinya men jadi menge. Mengecat, mengecek, dan seterusnya. Selanjutnya, men melekati kata dasar berhuruf awal nina. Ini yang paling penting, ini yang paling krusial. Kenapa? Karena ini besar kemungkinan akan muncul di soal-soal UTBK. Nampaknya sepele, tapi kita kerap lupa karena sering dipengaruhi dalam berbahasa lisan. Kita sering nyebut ngopi, alih-alih mengopi kan. Kita sering menyebutkan mengkipas, alih-alih mengipas, ini ada aturannya. Jadi ketika kalian dihadapi soal yang berkaitan dengan itu, kalian punya rujukan dan rujukannya ini. Ingat, men, jika melekati huruf pertama kata dasar yang dilekatinya itu K, T, S, P, lalu huruf keduanya vokal, maka huruf pertamanya lulu. Contoh, men plus kipas. Oke, jadi apa nak? Jadi mengipas kan, bukan mengkipas kan nak. Sekarang kita cari contoh yang lain, silakan. T, coba cari kata dasar T. Nanti kita imbuhkan dengan men. Yang huruf keduanya vokal. Lihat ya, kipas kan huruf pertamanya K nak ya, masuk ya. KTSP, huruf pertamanya K masuk. Huruf keduanya vokal kan I, maka K-nya lulu. Contoh yang lain, teror, menteror. Mana yang benar? Menteror atau meneror? Meneror, Sir. Menteror atau meneror? Meneror. Kenapa meneror? Karena huruf vokal. Pinter. Karena huruf pertamanya T, lalu huruf keduanya vokal. Contoh yang lain. Men plus suci plus kan, jadi apa nak? Menyucikan, Sir. Kenapa enggak mensucikan? Karena huruf vokal setelah S. Pinter. Karena ini masuk yang pertama huruf S, huruf keduanya vokal, maka bukan mensucikan, tapi menyucikan. Jadi dalam kalimat yang benar itu menyucikan diri, bukan mensucikan diri. Ada aturannya kan nak? Oke. Kalau yang P gimana? Ada nggak yang bisa kita lekati dengan men? Terus P-nya hilang. Potong, Sir. Iya. Jadi apa nak? Memotong bukan mempotong. Bisa ya? Gampang enak ya? Bisa ya? Inilah pembahasan kita untuk hari ini. Ini doang yang kita bahas. Tapi kuisnya ada. Nih yuk. Kita akan bahas dari yang pertama. Nomor 1 ini saya tunjuk ya. Yang pertama ada Dwi Putri Andini. Oke, jangan sok-sok serius kamu nak. Kita lihat di nomor 1. Mana yang benar menurut kamu? Mencuci atau menyuci? Mana yang baku? Ini merujuk kepada kegiatan ini ya, kegiatan membersihkan baju. Mencuci atau menyuci? Mencuci, Sir. Siap apa? Mencuci, Sir. Pintar, kamu benar. Nomor 1 mencuci. Oke. Dwi Putri Andini benar. Sekarang kita beralih ke Najwa. Halo Najwa. Najwa nggak asik, nggak menyaut.
Oh, ada. Najwa, halo Najwa. Saya, Sir. Oke, nomor 2 Najwa. Mana yang benar? Memesona atau mempesona? Ini Najwa nih. Memesona, Sir. Apa, Nak? Memesona, Sir. Kenapa memesona? Karena setelah huruf P itu huruf vokal, Sir. Is pinter. Benar? Nomor si Najwa benar ya. Memesona bukan mempesona. Kita lanjut sekarang ke Eli Wahyuni. Ini wakil ketua OSIS nih. Kita lihat. Oke, Ibu wakil ketua. Mana yang benar? Mengebom atau membom? Mengebom, Sir. Kenapa mengebom? Karena dia satu suku kata jadi bertambahan meng, Sir. Pintar. Oke, sejauh ini pinter-pinter ya. Oke, yang salah kita bakar ya, Nak ya. Ini kan bener semua. Putri Mayang, ayo. Halo Putri Mayang. Halo, Nak. Halo. Enggak ini ya, enggak kedengeran ya. Suara Putri enggak kedengeran. Kita beralih ke Dita dulu ya, nanti Putri ya. Padahal gampang loh ini Putri. Dita, oh ada suaranya. Halo Putri. Nggak kedengeran suara Putri. Ke Dita dulu deh. Ke Dita. Dita, halo Dita. Sir. Mana yang bener, Nak? Mengopi atau ngopi? Sir. Apa, Nak? Mengopi. Kenapa mengopi? Kenapa bukan ngopi? Karena setelah K dia ada huruf U. Setelah ada Kenapa, Nak? Oke, nggak apa-apa. Dita benar. Yang penting benar ditanya. Penjelasan belakangan nggak apa-apa. Oke, yang benar adalah mengopi. Kenapa? Karena kata dasarnya kopi bukan opi. Karena kata dasarnya kopi. Dapat imbuhan men. Luluh K-nya, seperti konsep kita tadi, ingat KTSP, huruf kedua vokal, huruf pertama luluh, kan? Hilang K-nya, jadi meng. Karena dia jadi satu suku kata nih, opi. Oke, sekarang kita beralih ke selanjutnya nih, siapa lagi? Amelia. Wanda Amelia ada? Halo Wanda. Ada ya? Putri Mayang tadi udah ada belum? Oke, sekarang Putri Mayang nomor 5 gimana, Nak? Mana yang benar? Mempacari atau memacari? Apa, Nak? Hah? Memacari. Dua-duanya salah, Nak ya. Tapi dalam kata benar kamu, memacari, bukan mempacari tapi memacari. Kata dasarnya pacar, dapat imbuhan men, maka karena tadi konsepnya adalah KTSP, P-nya luluh, kalau huruf keduanya vokal, kata dasarnya, maka benar. Sejauh ini benar semua ya, jago. Sekarang kita ke Septi Ramadhaniati. Ada, Nak? Septia? Ada? Ada, Sir. Oke. Septia, silakan. Mana yang benar? Memaku atau mempaku? Memaku, Sir. Kenapa, Nak? Karena huruf keduanya itu huruf vokal, Sir. Terus dia dapat imbuhan mem karena huruf pertamanya itu P. Pintar. Pintar-pintar kali kelas ini. Sekarang kita beralih ke Nadia Trinanda Putri. Putri kah? Nadia? Iya, Mana yang benar, Nak? Menegakkan pakai K2 atau menegakkan? K-nya 1. menegakkan, Sir. K-nya 2. Oke, kenapa K-nya 2, Nak? Karena, Sir, menegakkan itu kan kata dasarnya tegak. Terus huruf keduanya itu vokal, Hmm? termasuk ke dalam syarat untuk yang tadi, Sir, KTSP itu. Jadi menegakkan, Sir. Double K. Oh, pinter kali kalian, Nak. Oke. Menegakkan ya. Sekarang selanjutnya Jaini Nazwa. Hadir? Iya, Sir. Mana yang benar, Nak? Mengkhawatirkan K H-nya hilang atau mengkhawatirkan K dan H-nya tetap ada? Mengkhawatirkan, Sir. KH-nya tetap ada, Sir. Kenapa, Nak? Karena di aturan yang ada KH-nya itu, Sir, tetap ikut, Sir. Pintar. Pintar kali.
Oke, kita lanjutkan. Mana yang benar? Mengembuskan atau menghembuskan? Ini ke Bang Paris, Bang Ganteng. Menghembuskan, Sir. Oke, Hana. Iya, benar, Sir. Kenapa gitu? Karena setelah men itu terdapat H, maka berubah menjadi meng, Sir. Secara aturan Faris benar, tapi secara dasar Faris ini agak menarik, nak. Kata dasar dari mengembuskan ini bukan hembus, tapi embus. Nggak ada hanya, nak. Kalau kita buka KBBI, hembus itu tidak baku, yang baku itu embus. Maka yang benar mengembuskan. Nggak ada masalah, Faris, karena kamu paham konsep dan teknik penggunaan dari men. Jadi nggak ada masalah. Kita kan nggak bisa hafal seluruh kata-kata yang ada di KBBI kan. Ada berapa ratusan ribu. Jadi Faris nggak apa-apa, nggak dibakar hari ini. Ini soal memang aneh. Karena kata dasarnya sedikit menggelitik. Embus bukan hembus. Nah, sekarang kita lanjut ke Berlian. Halo Berlian. Berlian. Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita ke Muhammad Rizik Albani. Ada, nak? Oke. Rizik Albani, mana yang benar? Mempunyai pakai P atau mempunyai P-nya hilang? Mempunyai karena pakai P. Oke, pakai P. Kenapa, nak? Oke, nggak ada masalah. Rizik Albani udah benar ketika muncul di soal seperti ini ujian benar. Yang benar tuh mempunyai pakai P. Loh, tadi kan Bapak bilang kalau kata dasar yang pakai P, huruf keduanya vokal, seharusnya hilang dong huruf pertamanya. Enggak, nak. Kata dasar mempunyai ini bukan punya, tapi empunya. Itu perlu kita lihat di KBBI. Empunya bukan punya, sehingga dia tidak luluh, nak. Kata dasarnya empunya, sehingga dia hanya ditambah M saja, tidak sesuai dengan aturan dalam yang kita bahas-bahas tadi, karena ini beda sendiri emang untuk mempunyai. Empunya ditambahi M1, dia jadi imbuhan, maka dia mempunya. Ditambah akhiran I, mempunyai. Maka yang benar adalah mempunyai. Oke, benar Rizik Albana. Selanjutnya ke Anggun. Anggun, ada, nak? Ya, Sir. Mana yang benar, nak? Mentana atau menana? Ini berkaitan dengan nasi. Mentana atau menana? Menanak, Sir. Kenapa? Karena kata dasarnya setelah huruf T ada huruf vokal, jadi huruf ditambah imbuhan me, jadi kata dasarnya itu luluh, Sir. Pintar. Menana. Jago. Anggun jago. Sekarang kita ke siapa lagi ya? Ke Adelia hadir. Adelia Desri. Nggak ada ya. Adelia nggak ada ya. Siapa nih? Oh nih, Marcelino. Bang Marcelino ada? Nggak ada juga. Oh ada. Bang Marcelino, mana yang benar, nak? Menyatat pakai nya atau mencatat? Sir. Maksudnya menyatat, Sir. Kenapa menyatat bukan mencatat? Ya karena itu, Sir. Oh, karena itu ya. Wah, sangat membantu ya Marcelino ya. Sangat menginspirasi penjelasan kamu karena itu. Kenapa? Oke, Marcelino, saya jelaskan ya. Kenapa yang benar mencatat bukan menyatat? Karena ini sama polanya. Seperti yang kita sampaikan tadi, yang luluh itu kata dasar KTSP huruf kedua vokal. Ini kan kata dasarnya catat ya. C, maka nggak luluh, tetap dia, nak. Oke. Nah, ini yang terakhir nih. Yang terakhir kita ke siapa ya? Siapa yang belum? Siapa yang mau deh? Siapa yang mau? Ini agak susah emang. Ini yang terakhir nih sering kita temuin. Ada yang mau? Ada ya? Ada siapa tuh? Septia, ayo Septia. Mengubah, Sir. Dwi Putri Andini sepakat mengubah bukan merubah? Tidak, sepertinya merubah, Sir. Dwi Putri Andini merubah, saya lagan. Nadia sepakat? Nadia kayaknya nggak ada ya. Paris deh, Paris. Oh, ada Nadia. Merubah atau mengubah, nak? Merubah, Sir. Merubah. Oke, Septia sendiri nih. Muhammad Faris mau bantu Septia mengubah atau merubah? Merubah, Sir.
Oke, banyak yang merubah ya, tapi yang benar adalah mengubah. Selamat Septia. Kenapa? Karena kata dasarnya bukan rubah, tapi ubah. Kata dasarnya ubah, nak, bukan rubah. Rubah kan binatang ya. Oke, maka saya sangat salut dari 13 soal kalian bener 11 itu udah jago kali. Oke, sampai di sini ada yang mau kita diskusikan, nak? Tidak ada ya, silakan dilihat di modul, silakan dilihat di di psikologi maksud saya. Nanti diperhatikan di situ ada modulnya, lalu ada 2 soal di dalam kuis, silakan dikerjakan. Oke, itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sar. Sama-sama, nak.